فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan tentang jenis-jenis tadlis. Dan secara umum terbagi menjadi berapa? Hendaknya Rifki jadi dua, yaitu tadlis isnad, tadlis yang kedua tadlis syuyukh. Baik. Tadlis isnad itu bagaimana gambarannya? Hendaknya Abu Abdul Bar. Yang antum pahami saja, takbirkan dengan kalimat antum sendiri. Tadlisul isnad, yaitu seorang perawi yang meriwayatkan dari orang yang dia temui atau yang sezaman tapi tidak bertemu, suatu hadis yang dia tidak mendengar darinya, tapi dia datangkan dengan konteks seakan-akan dia mendengar. Dan tadlisul isnad terbagi menjadi berapa? Indak ya Ubay? 4, yaitu tadlis qata', tadlis sukut dengan kaf, tadlisul as-sukut, terus tadlisul ataf, tadlis taswiyah. Dan yang antum perlu untuk konsentrasikan dari keempat jenis tadlis ini yaitu yang keempat, tadlisul taswiyah, karena ini paling parahnya. Dicontohkan dengan perawi yang masyhur dengan tadlis taswiyah ini siapa? Indahnya Zakaria, Walid bin Muslim, dan Baqiyah Ibnul Walid. Kemudian jenis tadlis yang kedua yaitu tadlis syuyukh. Bagaimana gambarannya indahnya Muhammad Abu Sa'id? Tadlis syuyukh ini bagaimana ya? Tayyib. An yasifa ar-rawi syaikhahu bima la yu'rafu bih. Maksudnya bagaimana? Terangkan. Dengan sesuatu yang dia tidak dikenal dengannya. Di mana seorang perawi meriwayatkan dari syekhnya dengan sesuatu yang syekh ini tidak dikenal dengan nama tersebut atau dengan sifat tersebut. Misalnya syekh itu dikenal dengan namanya, kemudian dia beri kunyah, sebutkan dengan kunyahnya. Atau misalnya dia biasa berkunyah dengan kunyah tertentu, tapi dia ambil anak yang lain kemudian dijadikan kunyahnya. Ini tadlis syuyukh. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang maratibul mudallisin. Tingkatan-tingkatan para perawi yang suka melakukan tadlis. Dan tadlis ikhwanifillah termasuk cacat.
Apabila seseorang enggak suka melakukan tadlis, ini menjadikan riwayat-riwayat dia cacat, sehingga seseorang hati-hati untuk menerimanya, karena at-tadlis akhul kadzib. Dan telah kita lewati kemarin hukum hadis yang mudallas, hukumnya bagaimana? Indak ya Ridwan, mardud. Kenapa? Hadis mudallas hukumnya mardud, kenapa? Nah, kalau itu tadlis isnad tidak diketahui perawi yang jatuh ini bagaimana keadaannya. Kalau itu tadlis syuyukh tidak diketahui kondisi syekhnya ini bagaimana. Tapi seandainya diketahui perawi yang jatuh atau diketahui keadaan syekh tersebut yang ditadlisi, yang disebutkan dengan sifat yang tidak dikenal, diketahui dari riwayat-riwayat yang lain atau jalan-jalan yang lain, maka hukumnya bagaimana? Dihukumi sesuai dengan kondisinya. Karena terkadang diketahui dia seorang yang thiqah ternyata. Diketahui ternyata dia seorang yang dhaif atau kadzdzab dan seterusnya. Sehingga riwayat mudallis menjadikan kita tawakkuf, yaitu kita berhenti dulu dari menetapkan untuk diterima. Bahkan kita condong untuk tidak menerima riwayatnya sampai datang riwayat yang menguatkan dan memperjelas tentang kondisi sanadnya. Baik, kita masuk pada pembahasan. Qala Syekhuna Abdullah Al-Yani hafizahullah ta'ala, al-mudallisuna ala 5 maratib. Para mudallisin, kalau mudallis isim fa'il, yaitu orang yang melakukan tadlis. Kalau mudallas isim maf'ul, yaitu hadis yang diperlakukan atau ada hadis yang ada tadlis padanya. Nah, para perawi yang suka melakukan tadlis itu terbagi menjadi 5 tingkatan. Al-ula man lam yusah bidzalika illa nadiran, yaitu perawi yang tidak disifati dengan tadlis kecuali nadir. Nadir itu sedikit. Dan an-nadir nadir la hukmalah, tidak dibangun hukum di atasnya. Sehingga ketika seorang perawi ini sangat sedikit atau jarang sekali melakukan tadlis, dihukumi hadis-hadisnya tidak ada tadlis padanya, kecuali kalau datang penjelasan kalau dia mentadlis hadis tersebut. Contohnya seperti siapa? Kayak Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullah ta'ala. Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Siapa yang ingat silsilah sanad hadis innamal a'malu binniyat? Ini telah kita lewati, hadisnya masuk hadis apa? Dari pembagian mutawatir dan ahad. Indak ya Ibnu. Hadis innamal a'malu binniyat maksudnya hadis mutawatir atau ahad? Hadis ahad. Nah, padahal dia masyhur sekali, tapi masuk dalam kategori hadis ahad. Nah, silsilahnya bagaimana? Siapa sahabi yang meriwayatkan hadis ini? Masih Ibnu. Sahabi yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat, Umar al-Khattab, hanya Umar saja. Kemudian meriwayatkan dari Umar siapa? Alqamah. Meriwayatkan dari Alqamah Muhammad bin Ibrahim. Kemudian meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim siapa? Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id siapa nisbahnya?
Al-Ansari. Nah, ini perawi yang sedang kita bahas. Jadi dia perawi dalam Sahihain, Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari. Nah, tetap dihukumi haditsnya sahih. Nah, kenapa? Karena nadir tidak dihukumi. Nah, kecuali kalau dia meriwayatkan dengan tadlis, baru kita hukumi hadits tersebut mudallas. Nah, dan setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini baru apa? Nah, banyak sekali yang mengambil hadis. Jadi hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang hadis yang apa? Ahad. Ats-tsaniyatu, tingkatan yang kedua, man ihtamala al-a'immatu tadlisa wa akhraju lahu fi as-sahihi li imamatihi wa qillati tadlisihi fi janibi ma rawa. Yang kedua yaitu perawi yang para imam al-Hanifiyah tidak menganggap tadlis yang dilakukannya dan mereka mengeluarkannya dalam as-sahih. As-sahih, nah, disebutkan secara mutlak di sini Al-Hanifiyah mencakup Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, baik keduanya atau salah satu dari keduanya. Dikarenakan keimaman dia dan sedikitnya tadlis yang dilakukannya dibandingkan dengan apa? Dengan riwayat-riwayat dia yang banyak. Dan perlu diketahui Al-Hanifiyah, banyak sedikitnya tadlis, ya banyak sedikitnya perbuatan ini dilakukan, ya tentunya apa? Nisbi. Dilihat dari apa? Banyak sedikitnya riwayat. Seorang yang punya riwayat hanya apa? 10 hadis. Kemudian dia melakukan tadlis 5. Ini dihukumi banyak atau sedikit? Banyak, setengahnya. Tapi seorang meriwayatkan 1000 hadis, melakukan tadlis 100, melakukan tadlis 10. Nah, sedikit atau tidak? Sedikit, bahkan dikatakan nadir. Jarang sekali. Nah, ini maksudnya. Jadi sedikit dan banyaknya ini sesuatu yang nisbi, dilihat dari apa? Banyak sedikitnya riwayat. Imam Ats-Tsauri rahimahullah taala imam sampai digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Hadisnya banyak sekali. Dan sehingga tadlis yang dilakukannya itu sangat sedikit. Dan itu pun Al-Hanifiyah tentunya dibawa pada kondisi yang memang betul-betul dia mendengarnya. Nah, atau tadlis beliau tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Ini makna man ihtamala al-a'immah tadlisan, tidak dipermasalahkan. Baik, seperti Imam Ats-Tsauri. Au kana la yudallisu illa an thiqatin kabni Uyainah. Atau yang masuk juga dalam martabah yang kedua ini Hanifiyah, yaitu perawi yang tidak mentadlis kecuali dari seorang yang thiqah. Nah, seperti apa? Sufyan Ibnu Uyainah. Ini dua orang Sufyan, mereka disifati dengan tadlis, tapi apa tadlisnya tidak bermadharat. Nah, dan Sufyan Ibnu Uyainah dia tidak melakukan tadlis kecuali dari seorang perawi yang thiqah. Berarti apa? Jelas. Nah, jelas apa perawi yang seandainya itu jatuh adalah seorang yang thiqah. Atau seandainya dia melakukan tadlis, jelas diketahui kondisi apa? Kondisi perawi yang dia mentadlisnya. Kalau itu tadlis syuyukh misalnya. Nah, oleh karena itulah untuk hukum yang pertama dan kedua ini Hanifiyah, seandainya meriwayatkan dengan an diterima. Karena mereka tidak mentadlis kecuali sedikit, atau apa? Tidak mentadlis kecuali dari seorang yang thiqah saja. Kemudian martabat yang ketiga, man aktsara min at-tadlis, yaitu perawi yang banyak melakukan tadlis. Falam yahtajil a'immatu min ahaditsihim illa bima sarrahu fihi bis-sama'. Perawi yang banyak melakukan tadlis, maka bagaimana hukum riwayatnya?
para imam tidak berhujjah dengan hadis-hadis yang dia bawakan kecuali apabila dia itu mentasrih, yaitu betul-betul menegaskan dengan as-sama', menegaskan dia mendengar dari syekhnya. Kenapa? Karena telah kita lewati bahwasanya tadlis dia meriwayatkan suatu hadis yang tidak didengar dengan konteks atau dengan kalimat seakan-akan dia mendengar. Makanya para ulama, untuk orang-orang yang suka melakukan tadlis ini, mereka tidak menerima hadisnya kecuali mereka betul-betul menegaskan memang mendengar dari mendengar dari syekhnya. Kalau betul-betul mendengar dari syekhnya, jelas tidak bermudarat sifat dia yang mudallis. Wa minhum man radda hadithahu mutlaqa wa minhum man qabilahum ka Abi Zubair al-Makki. Dan di antara mereka ada perawi-perawi yang para a'immah menolak hadis mereka secara mutlak. Dan di antara mereka ada yang diterima, seperti Abu Zubair al-Makki. Dan ini juga khilaf yang panjang dalam ilmu mustalah yang insyaallah taala nanti akan semakin jelas pada kitab-kitab berikutnya. Tentang an-anah Abu Zubair al-Makki. Bagaimana? Karena dia perawi juga dalam Sahih Muslim. Dikatakan dalam catatan kaki, amma an-anatuhu fi Sahih Muslim fa mahmulatun 'ala sama'. Wa kadzalika idza rawa anhu al-Laits ibn Sa'd fa innaha min masmu'ati Abi Zubair. Ini kaidah diingat-ingat berhubungan dengan Abu Zubair. Faedah-faedah yang seperti ini kalau antum pisahkan bagus. Karena sangat bermanfaat nanti ketika masuk dalam tahqiq terhadap suatu hadis. Setelah kita lewati dulu kaidah antara Hasan dan Samurah, itu juga diingat-ingat. Bagaimana antara Hasan dan Samurah ini? Hasan, antum ingat-ingat. Hasan meriwayatkan dari Samurah bin Jundub, sahabi. Bagaimana derajat hadisnya? Dengan perkataan yang lebih tepat, yaitu riwayat Hasan dari Samurah terputus, kecuali hadis aqiqah. Sekarang tentang Abu Zubair. Abu Zubair an-anah dia hukumnya diperinci oleh para ulama. Kalau dia meriwayatkan dengan an, karena mudallis kalau meriwayatkan dengan an, ini harus tanda tanya besar. Berhenti dulu. Jangan cepat-cepat menghukumi sahih atau hasan. An-anah Abu Zubair dalam Sahih Muslim ini dibawa pada kondisi beliau memang mendengar dari syekhnya. Berarti tidak bermasalah kalau kita dapati dalam Sahih Muslim Pak Abu Zubair meriwayatkan dengan an. Baik. Ini. Kenapa? Karena Imam Muslim tidak akan memasukkan hadis Abu Zubair ini dalam Sahih beliau kecuali betul-betul dia tahu Abu Zubair mendengar. Kemudian juga apabila yang meriwayatkan dari Abu Zubair ini Al-Laits ibn Sa'd. Baik. Idza rawa anhu Al-Laits ibn Sa'd. Kalau meriwayatkan darinya Laits bin Sa'd, maka ini juga dibawa pada kondisi memang betul-betul Abu Zubair mendengar dari syekhnya. Jadi dua perkara yang harus diketahui seputar Abu Zubair al-Makki. Kalau kita dapat an-anah dalam Sahih Muslim, maka beres, terima saja. Kemudian kalau kita dapati an-anah Abu Zubair, kok yang meriwayatkan dari Abu Zubair siapa? Laits bin Sa'd. Maka kita juga terima. Kenapa? Karena Laits bin Sa'd tidak akan meriwayatkan dari Abu Zubair kecuali hadis yang betul-betul didengar oleh Abu Zubair. Paham? Ini tabaqat yang ketiga.
yaitu melakukan banyak tadlis tapi para ulama masih memilih-milih hadisnya. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Kemudian tingkatan yang keempat, ar-rabi'ah, man ittafaqa ala annahu la yuhtajju bi syai'in min hadithihim illa bima sarrahu fihi bis-sama' likathrati tadlisihim ala ad-du'afa'i wal majahil ka Baqiyah Ibn al-Walid. Yang keempat yaitu perawi yang para ulama bersepakat bahwasanya tidak dijadikan hujjah satupun dari hadis dia, kecuali apabila dia betul-betul menegaskan memang mendengar dari syekhnya. Kenapa? Dikarenakan banyaknya tadlis yang dia lakukan atas para perawi-perawi yang dhaif dan yang majhul. Jadi perawi yang dhaif atau perawi yang majhul dia lakukan tadlis padanya, dia jatuhkan dalam sanad seperti yang dilakukan Baqiyah Ibn al-Walid. Ada perawi dhaif di antara dua perawi thiqah, dia jatuhkan agar agar sanadnya bersih dari yang dhaif. Nah ini menjadikan riwayat Baqiyah akhirnya tidak diterima. Menjadikan riwayat Baqiyah tidak diterima ya Pak. Sebagaimana telah kita lewati. Al-khamisah, man du'ifa bi amrin akhar siwa tadlis, yaitu perawi yang didhaifkan disebabkan perkara yang lain disebabkan perkara yang lain selain tadlis yang dilakukannya. Maka bagaimana hukum haditsnya? Fa hadithuhu mardudun walau sarrahu bis-sama'. Maka haditsnya itu mardud, ditolak walaupun dia menegaskan bahwasanya dia mendengar dari syekhnya. Tayyib, illa an yuwathaqa man kana dha'fuhu yasiran. Kecuali apabila yuwathaq, dia ditiqahkan. Tayyib. Kecuali orang yang dhaifnya ringan, kemudian ada yang mentiqahkan dari para ulama. Nah, untuk martabat yang kelima ini, yaitu perawi yang melakukan tadlis juga dia didhaifkan karena sebab yang lain. Contohnya seperti Ibnu Lahiyah. Dan Ibnu Lahiyah ini khonifillah diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan riwayat dia sebelum kitabnya terbakar diterima. Adapun setelah kitabnya terbakar tidak diterima. Ada yang mendhaifkan secara mutlak, dan ini yang rajih yang dipilih oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Bahwasanya Ibnu Lahiyah khonifillah, dia dhaif sebelum dan sesudah kitabnya terbakar. Dan perlu diingat juga bahwasanya Ibnu Lahiyah ini perselisihannya yang kentara sekali antara Syekh Muqbil dan Syekh Albani rahimahullah. Nah, karena itulah terkadang suatu hadis disahihkan Syekh Albani dan didhaifkan oleh Syekh Muqbil, ternyata ketika dilihat di situ ujung-ujungnya sebabnya Ibnu Lahiyah. Karena memang Syekh Albani rahimahullah memberikan perincian tentang perkara Ibnu Lahiyah ini. Sedangkan Syekh Muqbil mendhaifkan secara mutlak. Pokoknya Ibnu Lahiyah mendhaif secara mutlak, baik setelah kitabnya terbakar maupun sebelum kitabnya terbakar. Qala Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, al-qismul awal wal qismul tsani tuqbalu an'anatuhum. Ya. Golongan yang pertama dan golongan yang kedua diterima an'anahnya. Kenapa? Li'annahum ma dallasu illa qalilan. Dikarenakan mereka tidak melakukan tadlis kecuali sedikit saja. Wa minhum man lam yudallis illa an thiqah. Dan di antara mereka bahkan tidak melakukan tadlis kecuali dari perawi yang thiqah. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Sufyan Ibn Uyainah, Imam. Tayyib. Al-qismu tsalits wal qismu rabi' yuqbaluna idza sarrahu bit tahdid wa yutawaqqafu fi ahaditsihim idza lam yusarrihu. Sedangkan golongan yang ketiga dan keempat diterima hadisnya apabila mereka memperjelas atau mempertegas dalam penyampaian hadis. Maksudnya Mereka betul-betul mempertegas kalau dia mendengar dari
dari syekhnya. Betul-betul dia menyatakan aku mendengar dari syekhnya, atau betul-betul menyatakan dia mendapatkan hadis dari syekhnya. Ini tayin. Jadi diterima kalau sarrahu bitahdid. Tapi kalau tidak melakukan demikian, maka yutawaqqaf. Ini tawakkuf dulu ya Pak. Yaitu berhenti dulu dari mensahihkan haditsnya, atau berhenti dulu dari menerima haditsnya sampai jelas siapa ini yang dijatuhkan, atau sampai jelas apakah dia mendengar atau tidak. Ini untuk golongan ketiga dan keempat. Al-qismul khamis, kemudian golongan yang kelima, turaddu riwayatuhum li'annahum dhamma ma'a tadlisi dha'fun. Adapun yang kelima, maka riwayatnya ditolak. Kenapa? Dikarenakan bergabung dengan sifat tadlis dia, sifat kedhaifan. Jadi selain dia seorang mudallis, dia juga seorang yang dhaif. Jadi semakin lemah. Paham? Ini 4, atau secara umum 3 pembagian. 3 pembagian, ada yang diterima, ada yang tawakuf dulu sampai mentasrih. Kalau mentasrih, mempertegas dalam sama, ya bahwasanya dia benar-benar mendengar dari syekhnya, diterima. Kalau tidak tidak ada tasrih, ya dari tawakuf. Dicari dulu kondisinya. Sekali lagi untuk yang kedua ini, ya kalau melakukan tadlis maka tawakuf. Tapi kalau dia menyatakan dengan sahih mendengar dari syekhnya atau mendapatkan hadis dari syekhnya, maka diterima. Kemudian yang ketiga, itu ditolak secara mutlak karena selain tadlis dia juga dhaif. Berarti bisa disebutkan dari sisi hukum 3 martabat. Tapi kalau dilihat dari sisi perinciannya, ada 5 martabat. Dan para ulama telah mengarang kitab khusus tentang mudallisin, sebagaimana kitab Tabaqatul Mudallisin di situ. Sehingga terkadang butuh mengecek ketika kok ada perawi meriwayatkan dengan an. Nah, yang meriwayatkan dengan an ini masuk kategori mudallis tidak? Ini butuh dicek di Tabaqatul Mudallisin. Baik. Barakallahu fiikum. Dengan ini kita selesai dari pembahasan hadits mudallas. Di murajaah al-Qanibillah. Kemudian as'ilah di sini dikerjakan untuk nanti ketika ditanya antum bisa menjawabnya. Dan pembahasan berikutnya tentang sebab yang kedua, yaitu ta'nun fil rawi. Kita telah selesai dari sebab yang menjadikan suatu hadits dhaif yang pertama, yaitu apa sebab yang pertama ini? Daki? Saktun fis sanad, ya tidak? Saktun fis sanad. Yang saktun fis sanad terbagi jadi berapa? 2, jali dan khafi, atau zahir dan khafi sama. Kemudian sebab kedhaifan yang kedua adalah ta'nun bil rawi. Ya, insyaallah kita akan ambil pada pembahasan berikutnya. Naktabi bihadza, subhanallah.